warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, balik lagi bersama Kang Wiwit di program Open BO, Open Brain System Operating System. Apaan kamu? Kita ada di mana? Kita ada di Dunkin Donuts Dago. Yang mau berkunjung ke sini boleh ya ikut program Prabono itu. Aku mau ngomong itu Prabono Subianto. Prabono Subianto. Kang. Ya. Sehat? Alhamdulillah Bang Esto. Alhamdulillah. Ya ada seret itu. Iya betul, tadi juga saya agak Aduh. Waalaikumsalam. Pesan apa Kang? Ya? Pesan apa Kang? Oh, ini namanya cappuccino kolada. Cappuccino kolada. Tapi tak lada. Kolada kan kolada. Kolada. Jadi ini tapi buat saya khusus ya, dan gini shout out itu spesial banget untuk saya tanpa whipped cream. Oh, iya sih. Gitu kan. Mengurangi kalori dikit lah. Program diet. Gitu. Kang. Ya. Kalau biasanya kan kita ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ya. saya ingin kita bahas lah, ada sesuatu yang ingin dibahas. Oke. Kan gini Kang. Kemarin itu kan aku baca ya berita gitu kalau ternyata Indonesia ini adalah masuk salah satu kategori fatherless nation tertinggi. Sedih banget. Ya. Sedih karena ternyata di sini yatim itu bukan mereka yang memang ayahnya itu yang sudah meninggal gitu, memang ayahnya nggak ada, tapi justru itu dari keluarga yang kita tuh bisa katakan ini keluarga yang utuh. Ya. Ayah ibu ada kayak gitu, tapi kok kenapa bisa sampai dikatakan seperti itu kayak gitu kan, kenapa bisa sampai dikatakan fatherless nation kayak gitu. Kayaknya ini di program Open BO ini harus dibahas deh oleh Kang Wiwit. Iya, sekilas kan sempat ya cuman tidak terstruktur gitu ya. Kita kutip-kutip masalah fatherless nation. Mungkin tadi saya sedikit bukan mengkoreksi, meluruskan ya. Di kita tuh banyak keluarga yang lengkap tapi nggak utuh. Ya kan? Lengkap ya, bapak, ibu, ya, anak lengkap tapi nggak utuh gitu. Keluarga lengkap tapi nggak utuh. Ya, sama kayak gini, Anda punya puzzle. Yes. Lengkap kan puzzle-nya mah. Lengkap. Tapi kalau nggak dipasang jadi sebuah keutuhan kan tetap aja jadi puzzle yang besar kan? Iya, betul. Gitu. Jadi kita Indonesia masuk ke peringkat ketiga fatherless nation. Cuman di sini bukan berarti tanpa ayah fatherless nation tuh. Banyak di antara kita, saya bisa menjadi ayah tidak sekonyong-konyong hanya gara-gara saya punya anak. Secara biologis saya punya anak, saya adalah status saya sebagai seorang ayah. Secara biologis saya punya anak kan. Nah, sayangnya yang dikatakan fatherless nation itu bukan tidak adanya fisik ayah, tapi karena tidak adanya peran ayah. Itu harus saya garis bawahi ya. Jadi bukan berarti tidak ada ayah. Bisa jadi ayahnya ada, tapi perannya. Iya, secara status ada, tapi perannya yang tidak ada. Nah, membahas mengenai fatherless nation itu merupakan musuh saya pribadi. Saya jadikan itu sebagai misi hidup saya. Saya pengen merevive ya, kan mimpi mah tidak boleh mimpi setinggi langit kan ya. Iya, harus tapi besar. 1000 kilometer ke depan dipikirin gitu istilahnya, kan. Jadi impian saya punya mimpi bahwa kita akan menjadi fatherhood nation. Masya Allah. Ya, jadi negara yang memang betul-betul bukan didominasi oleh ayah, bukan, tapi fatherhood. Fatherhood itu artinya kebapaannya tuh kuat banget, kental banget. Kenapa ini penting? Karena gini teh, laki dan perempuan itu dua karakter yang berbeda. Ya, sering saya bahas ya, apel sama jeruk gitu kan. Cara berpikir laki-laki dengan cara berpikir perempuan itu beda. Oke, saya tanya, menurut teteh, mana yang lebih berharga, laki atau perempuan? Di suatu negara? Di suatu negara? Ya. Kalau kata saya perempuan. Ya, tepat sekali. Saking berharganya perempuan, kalau ada perang yang dikirim pertama kali siapa? Laki-laki. Yes, perempuannya apa? Diungsikan kan? Iya, betul. Bukti kedua adalah kalau di sini tiba-tiba ada orang yang nembak teh. Di sini kan di ini kurang lebih ada sekitar ya berapa ratus orang lah ya. Ya. Kalau ada orang asing nembak teteh,
Saya berani jamin akan ada satu orang yang siap menahan peluru buat Teteh. Masya Allah. Kenal atau tidak kenal, betul nggak? Iya betul. Karena itu sudah terinstal dan itu laki-laki pasti. Iya. Ya kan? Betul. Bahkan saya berani mengatakan, silakan yang tidak setuju silahkan komentar. Perempuan tidak bisa bertahan tanpa laki-laki, tapi laki-laki bisa bertahan tanpa perempuan. Hah? Perempuan Yes, tidak bisa bertahan sama laki-laki tanpa laki-laki. Tidak Tapi laki-laki bisa bertahan sama perempuan. nggak kebalik, Kang? Enggak. Kayaknya kebalik. Coba buktikan kalau omongan saya terbalik. Bisakah laki-laki bertahan sama perempuan? Nggak bisa. Bisa. Masa? Bisa. Buktinya, Oh, ada banyak bukti. Bukti pertama, di penjara lebih banyak laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Bisa bertahan kan sama perempuan? Aduh. Oke, pertama ya. Iya, oke. Yang kedua, yang sering pergi keluar sendirian, camping atau hiking, solo, misal survival, laki atau perempuan? Laki-laki. Bisa bertahan sama perempuan. Iya Ya. sih. Tapi kalau perempuan nggak bisa bertahan sama tanpa laki-laki. Kenapa? Karena setiap yang Teteh lihat sini, Teteh lihat kita lihat, semua dibangun, dibentuk, di-create, dipelihara sama laki-laki. Iya. Ini minuman Teteh buat siapa deh? Tadi bahasanya laki-laki. Iya. Nggak bisa bertahan karena karena perempuan itu makhluk sosial Teh. Iya, Tapi oke, anehnya, sepakat. mohon maaf ya, sekali lagi kalau yang tidak setuju, beli alasan logisnya, ya kan, secara saintifik, counter saya. Kalau silakan kalau mau ya. Perempuan berkumpul destruktif. So, saya tanya Teteh, Teteh nyaman nggak kumpul-kumpul sama perempuan? Dengan perempuan? Ya. Nyaman. Yakin? Tapi nggak ada. Nyaman selama tidak ada dua elemen. Iya. Nggak ada cowok, nggak ada harta. Iya betul. Pasti kalau begitu ada unsur cowok, unsur cinta, unsur harta, langsung. Udah langsung gak nyaman. Overlap. Udah. Tapi laki-laki berkumpul konstruktif. Ya. Betul Iya nggak? sih betul. Sepakat Iya. sih. Laki-laki kalau udah kumpul, Pak. Jadi gini, laki-laki sejati, tolong catat ya. Bersama dia memimpin, sendiri dia berdamai. Bersama dia memimpin, sendiri dia berdamai. So, laki-laki emang gitu dah. Kumpul laki-laki pasti ayah hiji jadi pemimpin teh. Karena untuk yang Tanpa dia omongin, tanpa tiba-tiba angges iya lah. Contoh ya kita shout out di sini mah kita Kang Yoga gitu kan. Pernah nggak dia diklaim, gue pemimpinnya? Enggak Pernah kumpul angges dia pemimpinnya. Kenapa? benar. Alpha itu udah beda karakternya. Iya betul. Betul nggak? Tapi kalau perempuan kalau kumpul, Sebetulnya perempuan emang sih rada ya udah saya mah ya enggak lah, saya mah terima aja, silakan esok siapa aja mau silakan gitu. Padahal dalam tapi hati di belakang itu tuh, nah itu kurang sukanya. Makanya aku mah nggak suka sama cewek, aku mah sukanya sama cowok. nah itu dia sama saya juga, walaupun saya mengagumi laki-laki tapi saya nggak suka laki-laki. Ya, jadi sini, oke, balik lagi sini. Jadi kenapa fatherhood itu penting? Ya, Iya. oke. Terus yang berikutnya adalah, maaf ya agak kelilipan. Tadi laki-laki itu kalau bersama memimpin, pasti ada memimpin dengan sendirinya itu otomatis ya. Yang kedua, kalau dia sendiri dia berdamai. Makanya kalau ada laki-laki, ya bagi perempuan nih, dia nggak bisa berdamai sendiri, harusnya kumpul. Aduh, cek saya mahnya jauhin laki-laki gitu mah. Laki-laki yang ingin apa sih? Inginnya Bareng gue terus, kemana bareng terus laki-laki jarang nggak teh? Tapi pernah ketemu nggak laki itu? Ya aku pengen curhat nih. asa aneh ya? Aneh dan ya gimana ya, begitu nggak coba banget gitu kan. Terus yang paling parah ini teh, ini paling parah banget. Laki-laki mencintai perempuan itu apa adanya. Laki-laki mencintai perempuan itu apa adanya. Tapi perempuan mencintai laki karena opportunity. Ada apanya? Iya. Ya. Menurut teteh masalah cinta nih, siapa yang lebih logis, laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan. Logis. Iya. Perempuan tuh lebih logis, lebih rasional. Pas di jodohan, aku cinta kamu, lihat ya, pasti lihat kerja apa enggak, turunan siapa, Iya sih, bisa iya, nafkahin pas saya apa waktunya enggak, mah ya, iya bisa sih. jadi pelindung saya atau tidak, betul nggak? Iya Apa sih. laki-laki enggak, yang penting bogo, hajar, Nggak pakai mandang apapun rasional. ya. Saya tuh kalau udah kayak gini ya, sekeras apapun saya menolak, benang. Kenapa? Karena memang ini behavior laki perempuan itu emang seperti itu teh. Iya Anda mau suka sih. apapun nabrak tembok gitu, itu udah hukum alam. Iya sih, Gitu udah kan? sunatullah lah ya. Nah, oleh karena itu, laki-laki itu bisa mencintai wanita itu apa adanya.
Kira-kira menurut Teteh, perempuan kaya raya, perempuan karirnya tinggi, penting nggak buat laki-laki? Enggak. Nggak penting, we don't care. Ya, benar. Iya Kenapa? sih, benar. Karena laki-laki terinstal, apalagi laki-laki yang tradisional, laki-laki yang punya high value, dia tuh pengennya menyediakan, bukan memiliki ya. Iya, Jadi penyedia. menyediakan. Oleh karena itu, laki-laki yang baik untuk perempuannya pilih laki-laki yang bisa menyediakan, bukan yang memiliki. Kalau nggak salah di beberapa minggu yang lalu kita bahas ya, Pernah, bahwasanya iya. laki-laki yang baik itu bukan pengen memiliki, pengen punya mobil, punya bukan, tapi menyediakan gitu loh untuk pasangannya. Karena gini, pola berpikir laki-laki ketika dia dapat harta, yang dia pikirkan pertama kali adalah orang yang paling dia cintai. Iya. Suka nggak suka, dan itu biasanya pasangannya. Kalau nggak anak perempuannya, jarang anak laki-lakinya ada. Banyak. Ada. Memang anak laki itu bentuk menjadi laki-laki lagi. Yes. Tapi kalau perempuan punya harta, respect laki-laki turun, merasa dirinya nggak butuh laki-laki, betul nggak? Iya. Lihat di mana-mana. Makanya sebuah rumah tangga yang perempuannya lebih tinggi income-nya biasanya nggak bertahan lama. Biasanya ya. Biasanya ini nggak ngejudge, kamu ini maksudnya nggak langsung memvonis bahwa semuanya nggak, tapi ini biasanya ya, dan biasanya di sini gitu. nyaris 99%. Iya, Ya, jadi teteh bayangin aja, sob. Teteh pakai logika aja. Posisi perempuan lebih tinggi stratanya secara finansial. Kira-kira respect dia terhadap laki-laki akan tinggi nggak? nggak sebetulnya. Nggak akan tinggi. Iya. Nah, Itu sih yang disayangkan kayak gitu. jadi istilahnya gini, man is a king, Iya, woman is a queen. iya. Oke? Oke. Raja itu tujuan gini. Yang namanya laki-laki itu tujuan utamanya adalah menyediakan demi rasa tenang, bukan bahagia. Untuk menciptakan ketenangan. Yes. Iya sih. Makanya gini, raja menaklukkan wilayah lain itu bukan karena dia serakah, bukan. Tapi dia memastikan bahwa dengan saya melakukan ini saya tenang. Iya, Legacy saya emang. aman, gitu kan? Karena Iya. udah dikuasai negaranya. Jadi itu yang diperberat laki-laki itu. Counter, tantangan, taklukan. Tapi kalau perempuan queen itu dilayani, Iya. dimuliakan. Makanya mohon maaf banget. Ya silakan Anda kalau tidak setuju. Bagi saya bodoh perempuan yang ingin kesetaraan. Yang ingin setara, yang ingin sama. Nggak gitu. bisa setara, laki perempuan tuh nggak bisa setara. Sok saya tanya, memang ada nggak di Indonesia khususnya ya, ada nggak hak per laki-laki secara hukum ya yang tidak dimiliki perempuan? Ada nggak? Hak laki-laki yang Secara hukum ya, hukum negara, ada nggak hak laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan? Ya ada deh. Hak laki-laki ya. Hak laki-laki. Ada nggak? Laki-laki punya hak ini, perempuan nggak punya di Indonesia? Ada. Apa coba? Nggak ada, maksudnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada secara hukum di Indonesia dan di dunia, ya. Karena misalnya laki-laki dapat waris, perempuan juga dapat. Betul. Kayak gitu. Tidak ada secara hukum yang ada hak laki-laki dapat, perempuan nggak dapat. Berarti kalau gitu Anda kaum feminis memperjuangkan apa? Kalau udah equal gitu. Di mata hukum, di mata syariat, itu bahwa kita tuh harus setara, betul. Kalau lihat dari segi hukum hak asasi manusia ya, kita harus setara, betul. Kan itu hak asasi manusia. Ya. Betul. Tapi untuk yang lain malah sebaliknya yang terjadi. Banyak hak perempuan yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Iya. Contoh, perempuan bisa mengajukan izin Cuti melahirkan ya. ya melahirkan, ya walaupun cuma 3 bulan. Laki-laki enggak. Benar. Perempuan bisa pada pramenstruasi sindrom, bisa cuti juga. Oh, bisa ya? Laki-laki enggak. Iya. Laki-laki nggak apa? Ya. Nah itu oleh karena Lebih itu banyak istimewanya sebetulnya. betul. Nah oleh karena itu kebayang nggak kalau Anda dibesarkan di lingkungan yang banyak keistimewaan, yang terjadi apa? Mohon maaf banget, banyak perempuan yang memuliakan tanpa dasar yang kuat. Ke anaknya, wah you are precious, you are so beautiful, tapi anak itu nggak di layout dengan prinsip dasar yang kuat. Karena prinsip mendidik anak tuh you do something, I give something. Teteh boleh muji anak, boleh, selama itu memang benar layak dipuji. Tapi nggak selamanya harus terus dipuji juga kayak gitu. Misalkan ya, Teteh misalkan punya anak perempuan, oh you are princess, you can get everything, kamu dapat pelakuan, tapi kenyataannya di dunia sana, mohon maaf sekali nggak seperti itu. Iya. Dunia tuh keras loh. Dunia keras bro. Ya, banyak kan perempuan yang pengen, saya tanya, saya pernah melakukan survei, iseng-iseng lah ya, saya survei usia 25 tahun sama 35 tahun. Oh pengen dapat laki kayak gimana? Oh pengen laki-laki yang mapan. Oke, laki-laki mapan, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan, ya mungkin sekitar ya per bulannya di atas 10 juta, katanya gitu kan ya. Otomatis kan
dalam setahun 150 sampai 200 juta Iya. gitu kan. Pengen gitu. Betul, betul. Dan itu tuh adalah kurang lebih 5%, hanya 5% di Indonesia yang punya penghasilan seperti itu teh. Iya. Ya kan? Betul, betul. Pertanyaan saya adalah, mohon maaf nih, cewek cantik banyak nggak di Indonesia? Banyak, dan kalaupun misalnya ada juga ya pasti memilihnya yang Iya kan? cantik kan. Terus gini, kalau dia pengen mendapatkan high quality man, Maka dia, bisa nggak dia menjadi high quality woman? iya betul. Ya kan? Dengan yang kemarin saya bahas kan, high quality woman itu apa sih? Beauty. Beauty. Ya kan? Iya. Terus loyalty, kesetiaan atau chastity, kesucian. Iya. Youth. Youth. Ya kan? Nah, itu nggak bisa nggak ada lewat itu semua. Nah, Ya kan? betul. Tapi kalau laki-laki apa? 4. Kalau laki-laki itu 3. Brain, Brain, bronze, bronze. and behavior. Ya kan? Yes. Itu laki-laki punya jadi. Nah, ketika fatherhood itu tidak dibumingkan, bagaimana cara fatherhood? Anda seorang laki-laki mendidik anak laki-laki harus beda dengan mendidik anak perempuan. Ya betul. Anak perempuan itu memang perlu diberi kemudahan. Ya kan, agar itu jadi standar ketika dia menikah nanti harus dapati pasangan yang bisa menyediakan dia, provide dia. Karena perempuan kan mencari yang hal paling opportunities dengan dia. Tugas perempuan adalah, mohon maaf ya, secara biologis menjaga benih, memastikan bahwa itu benih dari unggulan. Tugas laki-laki apa tahu deh? Nyebar benih di mana-mana. Betul nggak? Untuk meningkatkan tadi kualitas itu kan didapat dengan kuantitas dulu. Iya. Betul nggak? Saya pernah kasih pembayaran juga, satu ruangan 10 perempuan, satu laki-laki, laki-laki. dengan 10 laki-laki, 1 perempuan. Mana yang lebih bisa bertahan secara sosial? Ya pasti 10 perempuan, 1 laki-laki. Ada 2 keistimewaan. Yang pertama, semua perempuan itu bisa dihamili oleh 1 laki-laki, dan yang paling penting jelas bapaknya siapa. Iya. Tapi kalau yang ini 10 laki-laki, 1 perempuan, bisa hamil nggak perempuannya? Bisa, Permasalahannya tapi- siapa bapaknya? Gitu kan? Sedangkan bagi laki-laki, mohon maaf banget, suatu buat hal yang berat dan besar banget tanggung jawabnya ketika dia harus memelihara yang bukan keturunannya. Benar-benar. Ya kan? Betul. Nah, oleh karena itu, maka kenapa fatherhood itu penting banget? Karena kita ingin membesarkan karakter laki-laki yang benar-benar laki-laki. Brain, bronze, behavior. Brainnya, laki-laki itu harus wajib cerdas. Iya. Ya, Sepakat. pinter nyari peluang, pinter nyari solusi. Saya terus terang kalau dapat klien paling senang kalau dapat klien cowok. Karena dia hadir pengen dapat apa? Pengen dapat solusi. Ya kan? Kayak gini dia laksanakan kalau dia mau. Ya kan? Karena dia pengen butuh solusi. Tapi kalau yang dapat klien perempuan, aduh berat ya. Kenapa? Karena mereka pengen dirubah moodnya, bukan dikasih solusi. Gitu kan? Oleh karena itu makanya kenapa? Kalau Anda pengen ada di sebuah lingkungan sosial yang kuat dan sehat, maka itu peran laki-laki itu harus energi maskulinnya wajib tinggi. Ya. Minimal dari brainsnya dulu, dia harus paling pintar. Teteh keberatan nggak kalau Teteh mendapatkan laki-laki yang lebih pintar dari Teteh? Lebih pintar. Ya. Saya seneng banget. Tuh, lebih confident daripada Teteh? Seneng banget. Lebih kaya daripada Teteh? Oh, itu mah seneng banget. Lebih kuat daripada Teteh? Happy banget lah. Berarti kan itu ciri-ciri buat Teteh mengharapkan superioritas kan? Iya. Lalu kenapa Teteh pengen equal? Heeh. Ya kan? Perempuan, hey di luar sana, kenapa Anda pengen equal sama laki-laki? Anda tuh nyari apa? Nih, kalau perempuan berubah karena laki-laki, maka dia akan jadi pribadi yang dicintai oleh laki-laki itu. Perempuan kalau berubah Karena laki-laki. dia Maka dia akan jadi pribadi yang sangat cintai sama laki-laki itu. sangat dicintai sama laki-laki. Dijamin. Iya, Tapi iya. kalau laki-laki berubah karena perempuan, maka laki-laki itu akan menjadi orang yang layak ditinggalkan oleh perempuan itu. Wow. Coba Teh. Wow. Bayangin coba Teteh bayangin punya laki-laki nih ya. Teteh, kamu kayak gini dong, dia nurut. Kamu kayak gini dong, dia nurut. Ya kan, menurut Teteh dia berharga di mata Teteh nggak? Jujur aja, berharga di mata Teteh nggak? Berharga. Yakin berharga. Apapun yang Teteh katakan dia nurut. Kalau memandangnya sih ya, mungkin itu kalau bukti cinta gitu ya. Tapi kalau misalnya semuanya terima, kok kamu kayak nggak punya pendirian sih? Kok kamu kayak nggak punya prinsip Karena sih? balik lagi, Kayak gitu. sifat dasar perempuan itu ingin dapat superioritas kan? Iya. Laki-laki yang lebih kuat, lebih pintar, lebih confident, lebih bisa menyediakan materi, lebih bisa memastikan masa depan, betul nggak? Itu superioritas kan? Terus Anda dapatin laki-laki yang mau berubah demi Anda. Kamu gini dong, berubah ini dong. Enggak. Terus ketika Anda ada masalah nih, kepada siapa Anda bersandar coba? Sama suami, sama pasangan gitu. Kan dia nurut apa yang kata Anda.
Iya sih. Ih, Dan anehnya tuh ya, tolong perempuan berhenti untuk memfeminiskan laki-laki. contohnya gimana sih maksudnya Contoh. memfeminiskan laki-laki kan? Katakan, teteh yang sama saya. Katanya, coba teteh tanya saya. Menurut teteh laki-laki punya emosi nggak? Laki-laki punya, Punya emosi ya? punya. Teteh pengen nggak kalau punya pasangan laki-laki yang ekspresif emosinya? Enggak, jangan dong, jangan terlalu ekspresif dong. Jangan. Iya. Makanya mohon maaf, Teh. Jujur aja saya nggak mau jatuh cinta. Nah, Kenapa? Karena cinta datang dan pergi, Teh. ya. Sudah datang dan pergi. Tuh, laki-laki butuh satu, tanggung jawab. Anda tidak perlu hubungan suami istri butuh cinta, nggak perlu. Demi Allah nggak perlu Anda jatuh cinta. Tapi Anda perlu tanggung jawab. Dunia akhirat. Teteh pengen mana? Pilih ya. Teteh hidup dengan orang yang mencintai Anda. Atau orang yang hidup dengan teteh yang tanggung jawab sama Anda. Pada akhirnya semua kan kalah pada sebuah tanggung jawab. Betul, kenapa? Karena cinta datang dan pergi. Secinta-cinta yang sama seorang, ada kalanya teteh benci sama orang itu. Yes, betul, betul. Betul nggak? Betul. Iya, makanya Tapi kalau tanggung jawab tidak melihat Everlasting. itu cinta atau tidak. sama kayak respect. Teteh nggak perlu suka sama saya, tapi teteh harus respect sama saya. Itu tugas laki-laki. You don't need to love me, you don't need to like me, but you need to respect me. Yes, yes, yes. Ya kan? Respect. Respect. Contoh, mohon maaf nih. Terlepas Anda setuju atau tidak setuju dengan Pak Jokowi. Anda kalau ada Pak Jokowi datang, respect nggak? Respect. karena Iya kan? Betul nggak? Karena dia adalah high quality man. Iya. Betul nggak? Stratanya tinggi. Mau Anda suka atau tidak suka, atau tetap. beliau datang pasti respect kan? Itu cowok tuh, hebatnya cowok tuh itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu, Aku tak berkutik, guys. iya, makanya saya berharap, saya pengen banget ya memberikan pemacaran ini pada semua perempuan di luar sana. Bahwa fatherhood itu penting. Tadi itu baru brains loh. Laki cerdas, lebih tanggap, lebih sigap, lebih cari solusi. Bukan masalah emosi. Dikit-dikit, aduh aku mah, coba kebayang laki-lakinya ada Jijik sih masalah, sebetulnya. ada masalah. Aku bingung coba. Ih, kamu tuh laki-laki gitu kan? Iya. Iya. 2, bronze. Otot. Dia harus Physically. kuat, ya. Dia harus kuat. Mohon maaf ya, nggak cukup hanya kuat. Atletis. Tetap selalu atletis. Iya dong. Mohon maaf ya, wahai laki-laki di luar sana. Kalau Anda masih one bag, Anda belum jadi cowok. Halo, one bag. Kenapa? Karena gini loh. Kira-kira buat teteh, kalau laki badannya six pack, ya nggak harus itu six pack, nggak usah kayak ada Ray lah ya, tapi six pack, ininya tangannya berotot. Kira-kira berani nggak teteh mencap orang itu males? Suka ada Ray. Ya kan? Berani nggak mencap gitu? Enggak lah. Minimal ada satu kualitas, bahwa, oh dia nggak malas orangnya, betul nggak? Iya, Oke, betul. nah betul. udah gitu, teteh kalau misalkan kira-kira ada orang kayak gitu, pede nggak kalau diajak jalan bareng? Pede banget. Ya kan? Kira-kira orang akan gampang nggak ganggu Anda? Enggak. Enggak kan, Karena lihat kayak perawakannya bisa. udah, gitu kan? Misalnya ada di jalan di samping Deddy Kobuzer. Kayak dapet. Kira-kira kalau tiba-tiba Deddy Kobuzer ngomong gini, Mas, ke Uber atau ke apa tuh taksi online, tolongnya jaga ini istri saya. Walaupun Anda bukan istrinya ya, tapi Anda salut nggak digituin. Salut lah. Meleleh gitu. Tapi kalau masih bayangan ya, orang itu gue mungkin obes gitu. Tiba-tiba ngomong gini, jaga ya istri saya, ngepek mual. Jangan sih, Pak. Iya, nggak akan ada respect, betul nggak? Iya. Betul nggak? Tapi kalau dengan bronze yang kuat itu mencerminkan apa? Orang itu bisa diandalkan ketika dalam keadaan gawat gitu kan. Dalam mana butuh perlindungan, butuh kekuatan. Ya minimal buka tutup toples bisa lah. Bisa lah. Dengan Toples gitu. lebaran ya. Nah, Langsung gitu. gini. Yang ketiga adalah behavior. Iya. Perilaku laki-laki itu adalah tadi ya. Satu, laki-laki itu penyedia. Penyedia. Laki-laki itu adalah gini, saya nggak setuju dong. Wah, laki-laki tuh laki-laki maskul tuh biasanya mereka tuh nggak sensitif. Gitu. Anda ngarepin laki-laki sensitif? Please deh. Kebayang kalau laki tahu 10.000 tahun yang lalu, laki tugasnya kan berburu ya. Kebayang kalau udah sensitif teh pas mau nate, aduh nanti dia akan. Oh, itu kasihan rusanya. Nggak ada yang namanya daging sate itu nggak akan ada, rendang itu nggak akan ada. Kenapa? Sensitif laki-laki. Nggak bisa teman-teman perempuan tuh jangan ngarapin laki-laki sensitif ya. Tuh ya. Oke. Kalau laki-laki sensitif, lama-kelamaan apa yang terjadi? Maka peran Anda akan tergantikan sama laki-laki itu. Dan nyatanya Anda lah yang lebih maskulin daripada laki-laki. Makanya behavior yang dimaksudnya ada behavior ke laki-lakian sebagai provide, Ya. penyedia, gitu kan. Ketika ada masalah, dia yang paling tenang.
paling kalem, karena fokusnya pada solusi, gitu kan. Nah, itulah 3 hal yang ditujukan. Nah, makanya brain, bronze, and behavior itu paling penting buat laki-laki. Nah, kalau Anda seorang laki yang benar-benar laki banget, itu bukan menindas Anda, tapi untuk melindungi Anda. Karena laki-laki sejati tidak pernah angkat tangan dan angkat suara di depan perempuan. Itu pengecut banget. Dan saya berani jamin, laki-laki yang badannya tegap, kekar, dan bodinya bagus, saya berani jamin, nggak akan pernah berani dia memukul pasangan. Nggak akan pernah berani. Pernah ada pengalaman di hidup Teh Ima aja. Orang yang badannya seterak, gagah, atau pernah nggak denger aja dia menyiksa istrinya? Enggak, justru kan? Lebih melindungi. Justru orang-orang yang mohon maaf ya, yang lemah, yang badannya kecil gitu, yang berani sok kuat gitu loh. Nah itu dia, makanya teman sekalian, kenapa goal saya adalah menciptakan sebuah fatherhood nation. Fatherhood ini bermula dari 3 tadi itu. Iya, itu brains, bronze, and behavior. Jadi insya Allah saya punya impian, saya ingin meng-create sebuah komunitas atau sebuah sekolah bahkan khusus untuk mendidik anak-anak laki-laki usia 13 sampai 16 tahun, di mana mereka akan dicetak untuk berarti ke level SMP ya, dicetak menjadi bibit-bibit unggul untuk menjadi penerus fatherhood nation. Karena akan dididik bagaimana dia mau brains-nya akan dioptimalkan, bronze-nya di olahraga, pola hidup yang sehat seperti apa ya, mulai memilih makanan gitu kan. Yang ketiga adalah behavior paling utama, respect pada orang tua, bagaimana memperlakukan perempuan, Masya Allah, bener kan? Ini emang gak ada pertanyaan ingin bahas ya, kalau sekalinya bahas unek-unek teh sebetulnya mah teh. Emang ini harus muncul gitu. Iya, betul. Gitu ya. Kang, karena tadi udah dikasih tuh ya, udah dikasih tips-tipsnya gitu kan untuk mencegah fatherless itu dengan 3 tadi, bermula dari 3 tadi. Mari kita jampe dulu semuanya. Dulu Mang Dragon. Oke. Sebelum jampe-jampe, saya menyampaikan sebuah statement yang luar biasa ya. Untuk teman-teman sekalian di luar sana, untuk laki-laki khususnya, Anda perlu menjadi seorang laki-laki. Kenapa? Karena di pundak Anda banyak tanggung jawab. Tidak hanya untuk Anda, tapi generasi kepada Anda. Setiap kali Anda melakukan kesalahan, yang menimpa akibatnya adalah laki-laki didesain untuk menerima konsekuensi. Tidak hanya Anda, tapi orang-orang sekitar Anda. Ketika seorang perempuan melakukan kesalahan, maka banyak orang-orang atau walinya yang akan bertanggung jawab dan melindungi. Tapi laki-laki ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan menanggung konsekuensinya, dan orang-orang sekitarnya pun akan ikut menanggung konsekuensi yang Anda lakukan. Ya, oleh karena itu, khusus laki-laki, tekankan tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa sarigi kurujung harti sarengkak kerjeng pikiran memeh prak sing hati-hati mun sidik salah singkiran. Hatur nuhun pisan Kang Wiwit. Dulur Mang Dragon. Jangan lupa like, subscribe, yang belum subscribe kuburannya sempit. Komen jika memang ini bermanfaat, dan jangan lupa jajan di Dunkin. Bye. Ketemu lagi dengan Kang Wiwit dan juga Teh Ima di program Open BO, Open Brain Operating System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.